Jika menjelajah waktu itu mungkin, lalu kenapa kita belum pernah bertemu dengan time traveler? Dan jikalaupun bertemu, bagaimana kita tahu itu benar-benar mereka? Juga seperti apa bentuk mesin waktu dan bagaimana cara kerjanya? Apakah ada aturan-aturan khusus yang berlaku jika menjelajah waktu? Dan apa yang terjadi jika dilanggar? Pada tahun 1998, seorang pria bernama John Titor mengaku berasal dari masa depan. Di masanya, ia berkata bahwa perusahaan General Electric telah berhasil menciptakan mesin waktu, yakni pada tahun 2034. Ia bahkan menunjukkan bentuk mesin waktu tersebut secara detail. Lalu, ia menghilang begitu saja. Apakah ia benar-benar berasal dari masa depan? Siapa yang tahu? Jika kita bisa membuktikan bahwa seseorang berasal dari masa yang berbeda, tentu hal itu akan sangat berguna bagi ilmu pengetahuan. Kamu pasti pernah dengar Albert Einstein, kan? Ia pernah mengatakan bahwa waktu terbagi menjadi 4 dimensi. Ruang terdiri dari 3 dimensi spektrum yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan waktu yang memberikan arah. Bersama mereka membentuk suatu kesatuan yang bisa dipengaruhi oleh gravitasi. Menurut teorinya, yakni teori relativitas, gravitasi adalah kurva dalam ruang waktu. Nah, karena mereka adalah satu, gravitasi dapat membengkokkan waktu dan juga ruang. Jika kamu mampu mendekat pada black hole seperti Sagittarius A, kamu akan mengalami pelambatan waktu setengah kali orang di bumi. Hal itu karena Sagittarius A memiliki bobot seberat 4 juta matahari dengan titik padat tak terhingga yang menghasilkan gaya gravitasi sangat kuat di sekitarnya. Cara lain untuk menjelajah waktu adalah dengan bergerak sangat cepat. Semakin kamu mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu yang berlalu. Misalnya, kamu naik kereta api yang berjalan dengan kecepatan 99% kecepatan cahaya. Setiap 1 tahun yang kamu lalui di kereta tersebut sama dengan 223 tahun di luar kereta. Hal itu akan membuatmu menjadi seorang time traveler ke masa depan. Iya kan? Di luar sana udah 223 tahun berlalu, tapi umur kamu baru nambah setahun. Namun, gimana dengan penjelajahan waktu ke masa lalu, seperti yang diklaim oleh John Titor tadi? Titor mengklaim bahwa mesin kecil ini yang membuat time travel itu mungkin untuk dilakukan dari mana saja. Alat bernama C204 memungkinkannya untuk memanipulasi gravitasi dengan bantuan singularitas mikro yang terpasang di dalamnya. Benda ini juga memiliki sensor gravitasi untuk mengunci mesin dan orang di dalamnya tepat di satu tempat. Titor meletakkan mesin ini di dalam sebuah mobil. Kalau kamu pernah nonton film Back to the Future, kurang lebih sama seperti itu. Namun mesin waktu ini hanya mampu membawanya maksimal 60 tahun ke belakang dari masanya. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa ia tidak berbohong? Membuktikan apakah seseorang adalah penjelajah waktu lebih rumit daripada menjelajah waktu itu sendiri. Penjelajah waktu mampu membuat prediksi tentang masa depan, menunjukkan teknologi di masa depan dan sebagainya untuk membuktikan kebenarannya. Tapi cara terbaik untuk membuktikan itu semua sih dengan membawa kita juga untuk ikut bersama mereka, ya nggak sih? Siapa yang mau ikut? Pada tahun 2009, seorang fisikawan terkenal bernama Stephen Hawking mengadakan sebuah pesta. Bukan pesta biasa, karena ia hanya mengundang time travelers dari masa depan. Tapi untuk meminimalisir kebohongan, ia menyebarkan undangan tersebut tepat saat pesta dimulai. Karena ia percaya jika time travelers tiba sebelum undangan dibagikan, hal itu akan membuktikan bahwa menjelajah waktu ke masa lalu itu benar-benar nyata. Singkat cerita, nggak ada satu time traveler pun yang datang. Namun hal itu nggak menjadi bukti bahwa penjelajahan waktu adalah hal yang mustahil. Ada kemungkinan time travelers dari masa depan belajar memanfaatkan lubang cacing atau jembatan yang ada pada ruang waktu. Memang belum ketemu sekarang, namun teori relativitas umum meramalkan kemungkinan tersebut. Tapi, kalaupun time traveler dari masa depan nggak pernah muncul, mungkin memang kembali ke masa lalu itu tidak diperbolehkan karena akan merusak sejarah yang ada di masa depan, atau mungkin hal ini terlalu rahasia sehingga hanya orang-orang tertentu aja yang dipercaya untuk melakukannya. Meskipun begitu, kita udah punya time traveler di masa ini loh. Siapa? Para astronot. Kok astronot? Yup, karena saat berada di stasiun ruang angkasa, mereka bergerak dengan kecepatan 8 km per detik. Hal ini membuat mereka menua lebih lambat. Nah, jika kamu adalah seorang time traveler yang sedang mendengarkan video ini, kamu diundang oleh Stephen Hawking untuk hadir ke pestanya yang dilangsungkan di Universitas Cambridge, Inggris pada tanggal 28 Juni 2009. Jangan sampai telat ya. Sampai jumpa.